Namun yang paling tertinggi yaitu sebenarnya dari pakan, teman-teman ya. Kalau dari pakan, waktu kambing ini hamil, utamanya ya waktu kambing hamil ya. Jangan hanya mengejar nanti kalau sudah melahirkan. Yang bagus itu sebenarnya kambing kalau sudah dikawinkan usia 1 bulan itu meskipun tidak diberikan pakan yang terlalu berkualitas tidak jadi masalah. Namun kalau sudah nginjak ke atas apalagi sudah kandungannya itu tua, peternak itu harus atau bisa dikatakan wajib memberikan pakan yang kualitasnya bagus. Entah teman-teman peternak itu mau combor, nah itu lebih bagus. Begitu nanti dia melahirkan, air susu itu pasti banyak. Jadi teman-teman peternak itu harus memberikan pakan yang berkualitas. Nah, kalau teman-teman peternak asal memberikan pakan, contoh kayak rumput liar khususnya, nah itu bisa dikatakan produksi susu itu tidak akan maksimal, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing, teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman peternak, khususnya banyak peternak pemula yang nanya di WA saya, Mas Somad, kenapa kambing saya begitu melahirkan kok air susunya, produksi susu itu sangat bisa dikatakan sedikit. Sedangkan saya sudah membeli kambing dengan kondisi kambing keturunan dari kambing perah, jenis kambing perah. Ternyata alhasil hasil susunya itu tidak maksimal, beda dengan dari peternak yang sebelumnya yang saya beli. Itu sudah saya saksikan dan betul-betul air susunya itu banyak. Kenapa setelah saya pelihara kok bisa tidak sesempurna yang peternak sebelumnya itu pelihara? Nah, oke teman-teman ya, kita akan lanjut ke pembahasannya. Terkait pertanyaan itu sudah saya balas di WA ya. Namun untuk kali ini saya akan membuatkan kontennya. Kebetulan banyak sekali pertanyaan dan mungkin ada juga yang ingin ditanyakan hal yang seperti ini. Sehingga mungkin bisa jadi teman-teman peternak malu atau segan untuk bertanya. Mungkin ya, bisa jadi. Jadi penyebab tertingginya yaitu meskipun kambingnya sudah jenis kambing perah, kambingnya kambing bagus, tapi hasil susu produksinya itu kurang, itu bisa dikarenakan faktor tertinggi yaitu dari pakan, teman-teman ya. Kalau untuk dari tingkat kesetresan itu hanya 15%. Jadi kambing itu kalau stres selama ibaratnya dia menyusuin, biasanya perubahan air susu itu dia memang ada. Cuman hanya bisa dikatakan 15% ya. Di ibaratnya mungkin sebelum dia stres bisa diperas mendapatkan 1 liter atau 1,5 liter dalam seharinya. Jadi setelah stres mungkin bisa jadi 1 liter 250 mili. Nah gitu. Namun yang paling tertinggi yaitu sebenarnya dari pakan, teman-teman ya. Kalau dari pakan, waktu kambing ini hamil, utamanya ya waktu kambing hamil ya. Jangan hanya mengejar nanti kalau sudah melahirkan. Yang bagus itu sebenarnya kambing kalau sudah dikawinkan usia 1 bulan, oke lah, seusia 1 bulan itu meskipun tidak diberikan pakan yang terlalu berkualitas tidak jadi masalah. Namun kalau sudah nginjak ke atas apalagi sudah kandungannya itu tua, peternak itu harus atau bisa dikatakan wajib memberikan pakan yang kualitasnya bagus. Entah teman-teman peternak itu mau combor, nah itu lebih bagus. Karena apa? Begitu nanti dia melahirkan, air susu itu pasti banyak. Beda dengan kambing yang sudah ibaratnya diberikan air ASI-nya, teman-teman ya. Sudah menyusuin, biasanya kalau sudah menyusuin itu produksi susu memang dia bisa dikatakan minim kalau sudah menyusui. Makanya teman-teman peternak itu harus diberikan sebelum kambingnya itu melahirkan atau sebelum kambingnya itu menyusui. Jadi waktu hamil itu perlu diberikan pakan yang berkualitas. Entah pakannya itu berupa ampas tahu, nah itu bagus. Ampas tahu campur bekatun, nah itu sangat bagus ya untuk comboran. Kenapa di peternak sebelumnya itu kok bisa hasil susunya tetap maksimal meskipun usia 3 bulan, 4 bulan? Nah, itu dikarenakan waktu hamilnya itu pakannya betul-betul berkualitas, teman-teman ya. Dikarenakan berkualitas itu kan pasti dicombor. Waktu kambing hamil itu pasti pakannya dicombor, hari-hari dicombor. Jadi produksi susu itu bisa dikatakan tetap maksimal. Kalau peternak ibaratnya hanya mengandalkan kalau sudah melahirkan baru habis itu dicombor, nah maka pertumbuhan untuk susu, produksi susu itu dia bisa dikatakan minim, teman-teman ya. Jadi teman-teman peternak itu harus memberikan pakan yang berkualitas.
Nah, kalau teman-teman peternak asal memberikan pakan, contoh kayak rumput liar khususnya, nah itu bisa dikatakan produksi susu itu tidak akan maksimal teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman peternak paham. Jadi penyebab tertinggi itu sebenarnya bukan dari kambingnya. Nah, ada juga teman-teman ya, kambingnya itu sudah kambing jelek, produksi susunya sedikit, meskipun dicomot, dia memang ada peningkatan tapi dia sedikit gitu loh. Jadi itu harus ada paduannya. Makanya pemilihan bibit itu harus bagus, pemilihan kambing itu harus bagus, pemberian pakan juga harus bagus. Jangan asal memberikan pakan. Kenapa di kandang saya ini produksi susu itu dia bisa dikatakan apa ya? Maksimal. Nah, cuman jeleknya di sini teman-teman ya, saya itu sudah diberikan pada cemprenya, terus dijual lagi air susunya. Jadi air susu itu ditaruh di kemasan botol ya, botol tanggung, aqua tanggung itu dikemas di situ. Habis itu ada yang beli, itu sering, hampir hari-hari ada yang beli teman-teman. Jadi setiap kambing ini kita ambil air susunya untuk dijual sebagian gitu. Kalau seandainya di kandang saya ini tanpa dijual teman-teman ya, maka pertumbuhan anak kambing ini sangat bisa dikatakan cepat gitu loh. Jadi peternak harus dipastikan pakan yang berkualitas. Apalagi kambing itu sudah hamilnya 4 bulan atau menginjak 5 bulan, itu harus pakannya berkualitas. Kalau pakannya hanya memberikan hijauan yang kurang berkualitas, nah itu wajar, produksi susunya itu bisa dikatakan sedikit teman-teman ya. Nah, kalau untuk singkong ini produksi susu dia sebenarnya tidak terlalu teman-teman ya. Cuman untuk kekenyangannya ini bagus, terus protein juga bagus, di sini juga ada serat kasarnya gitu. Yang bagus sebenarnya untuk pertumbuhan susu itu meningkatkan susu yaitu daun katuk teman-teman ya. Nah gitu. Makanya teman-teman peternak mulai dari sekarang harus betul-betul diperhatikan kambing itu hamil, agar penyebab anak kambing itu nanti dia tidak kerdil teman-teman ya. Maka kalau produksi susunya itu sedikit, mayoritas anak kambing itu dia akan kerdil teman-teman ya. Pertumbuhannya itu bisa dikatakan lambat, bisa dikatakan minim. Disitulah kerugiannya teman-teman peternak. Makanya mulai dari sekarang perbaikin khususnya teman-teman peternak pemula. Nah, banyak sekali ini yang bertanya, ini teman-teman peternak pemula. Kalau peternak kambing perah ini sudah paham semua ya. Cuman kebanyakan teman-teman peternak kambing perah itu masih ada dirahasiakan tentang triknya seperti itu teman-teman ya. Karena ya mungkin bisa dikatakan saingan ya. Tapi bagi saya sudah jelas teman-teman ya. Mungkin videonya sampai di sini aja. Nah, buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.